Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada masa pandemi ini, banyak kegiatan masyarakat yang dibatasi, di mana salah satunya adalah aktivitas beribadah. Semua aktivitas ibadah dilakukan secara online melalui layar televisi atau streaming di YouTube. Konsekuensinya, mereka yang tidak memiliki sarana dan prasarana tidak bisa turut serta di dalam kegiatan peribadatan atau di dalam perayaan Ekaristi. Selain itu, ada juga yang mulai masa bodoh dengan kegiatan-kegiatan rohani. Fakta ini membuat kehidupan rohani mengalami krisis atau suam-suam kuku seperti kehidupan rohani jemaat di Laodikia dalam kitab Wahyu. BKSN minggu keempat ini berjudul Yesus Sahabat bagi Mereka yang Bertobat. Judul ini atau tema ini mengantar kita untuk mendalami dan merenungkan Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi mereka yang bertobat. Kiranya hal ini mendorong kita untuk terus-menerus bertobat. Adapun teks yang akan direnungkan ialah dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Beberapa hal yang bisa kita renungkan dari teks ini ialah: pertama, Yesus memberi perintah untuk menulis dan mengirim surat kepada jemaat di Laodikia. Ia menyebut dirinya dengan gelar Amin, saksi yang setia dan benar. Dengan sebutan ini, Yesus hendak menegaskan bahwa sabdanya sungguh-sungguh benar serta dapat dipercaya dan diandalkan. Orang tidak perlu lagi berusaha mencari kebenaran lain, sebab kebenaran sudah ada di dalam Dia, dan segala kebijaksanaan dan pengetahuan tersembunyi dalam dirinya. Bandingkan Kolose pasal 2 ayat 3. Konsekuensinya, jemaat dituntut untuk berani melakukan introspeksi diri secara jujur serta memperlihatkan keinginan yang serius dan tulus untuk mengubah hidup. Kedua, Yesus mencela jemaat Laodikia karena kurang bersemangat dalam hidup rohani dan puas dengan prestasi diri. Ungkapan suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, merupakan ungkapan yang menggambarkan lemahnya semangat rohani sekaligus menggarisbawahi seriusnya persoalan hidup rohani jemaat Laodikia karena mereka tidak menjalani hidup sebagai pengikut Yesus yang total dan disiplin. Yesus juga digambarkan serasa ingin muntah melihat kualitas rohani jemaat yang setengah-setengah. Ketiga, jemaat Laodikia bangga dengan kekayaan dan percaya bahwa kekayaan itu memberikan jaminan hidup dan kebahagiaan. Karena itu, mereka tidak pernah berhenti berusaha memumpuk harta dan bahkan tidak merasa puas sehingga mereka selalu menginginkan lebih lagi. Hal inilah yang menciptakan semangat suam-suam kuku di dalam diri mereka. Keempat, Yesus memberikan perintah tegas, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dengan perintah ini, Yesus mengajak jemaat Laodikia untuk berubah dari mentalitas suam-suam kuku menjadi semangat yang bernyala-nyala. Selain itu, pertobatan yang dimaksudkan bukan hanya mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik di masa depan, tetapi juga
harus mengubah cara berpikir dan cara pandang, khususnya tentang kekayaan dan rasa percaya diri yang berlebihan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan ulasan bacaan ini, bacaan di dalam BKSN keempat ini, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan. Pertama, fakta membuktikan bahwa semangat menggereja dari sejumlah umat kini mulai menurun. Walaupun beberapa gereja sudah dibuka kembali, tetapi banyak umat tetap memilih mengikuti misa secara online di rumah. Padahal di dalam rutinitas harian, banyak yang sudah mengunjungi mal, pasar, dan sejumlah tempat umum lainnya. Gereja seolah-olah dihindari dengan alasan pandemi. Banyak yang lupa bahwa di dalam gereja diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dibandingkan tempat umum yang lain. Hal ini menjadi indikator bahwa umat Katolik mulai kehilangan semangat menggereja. Hidup rohani sejumlah umat kini mulai suam-suam kuku, tidak panas atau tidak dingin. Kini Yesus mengajak kita untuk bertobat, merubah pola pikir, dan lebih disiplin lagi meningkatkan kehidupan rohani kita. Kedua, krisis ekonomi begitu mengancam kita di masa pandemi ini. Karena itu, kita mati-matian berusaha mengembalikan kestabilan ekonomi untuk keluarga dan juga untuk diri kita sendiri. Bahkan terkadang sejumlah orang begitu terfokus mengejar kekayaan duniawi yang akibatnya ia tidak pernah puas dan lebih parah lagi mentuhankan harta dan kekayaan. Tetapi satu hal yang kita lupa bahwa mengejar kekayaan rohani untuk mengembalikan kestabilan rohani dan menggereja kita. Dengan mengejar kekayaan rohani, kita akan sampai pada sukacita dan kebahagiaan sejati serta keselamatan kekal. Memang mencari harta sebanyak-banyaknya adalah kecenderungan manusia. Tetapi jangan sampai kecenderungan tersebut mengikis habis iman kita dan melumpuhkan semangat hidup rohani dan semangat hidup menggereja. Kita juga patut memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Ketiga, mengapa Yesus mau bersahabat dengan orang berdosa yang mau bertobat? Hal ini dikarenakan kasih-Nya yang begitu besar terhadap manusia dan pengenalannya yang begitu dalam terhadap diri manusia yang lemah dan rapuh. Ingatlah bahwa bukan seberapa banyak kita jatuh dalam perbuatan dosa, tetapi yang diinginkan oleh Yesus bagaimana seberapa banyak kita bangkit dan bertobat. Yesus pernah mengatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Tuhan memberkati kita semua.